Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak jamaah sholat subuh Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai pada pagi hari ini kita masih dilimpahkan beribu-ribu nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita tidak mungkin bisa menghitungnya. Yang terpenting pada pagi hari ini kita masih dilimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Madinah yang kita cintai ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajarannya sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kelak kita yang hadir di masjid ini termasuk golongan umat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan syafaat yaumul qiyamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini yang berkesempatan untuk memberikan tausiah yaitu Bapak Ustadz Edison. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Nanti akan memberikan tausiah sampai pada waktu subuh, dan di akhir sesi ada tanya jawab. Barangkali ada jamaah yang ingin bertanya atau ingin menambahkan, dipersilakan di sesi nanti. Baiklah jamaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Ustadz Edison kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak hadirin jemaah sidang sholat subuh berjamaah Masjid Al-Madinah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dikasihi oleh Allah Ta'ala, disayangi oleh Allah Ta'ala. Ustaz Ali Al-Mukarram, Ustaz Iwan, dan Ustaz-Ustaz semuanya, insyaAllah kita ini semuanya hamba yang insyaAllah terus beriman, melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, istiqomah, dan tentunya kita
sesat kecuali kita diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala, maka tidak akan ada satu apapun di dunia ini yang bisa menyesatkan kita. Begitu juga sebaliknya, barang siapa yang disesatkan oleh Allah Ta'ala, maka tidak ada satupun yang bisa memberi petunjuk kepada kita. 14 abad yang silam Rasulullah SAW berdoa untuk kita, umatnya akhir zaman, supaya kita selamat di dunia maupun di akhirat gitu ya. Kita menjadi umat yang bisa mengikuti semua sunnah beliau, dan kita juga menjadi umat istiqomah untuk menjalankan jalan beliau. Sudah 14 yang abad silam kita didoakan oleh beliau. Bahkan di ujung akhir hayatnya pun Rasulullah masih memikirkan kita, umati ya. Dan sudah sepantasnya juga kita bersolawat pada beliau, untuk beliau, atas pengorbanan beliau, untuk keluarga beliau juga, dan para sahabat. Dan kita tentu umatnya juga sambung menyambung hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita umat yang istiqomah, mudah-mudahan kita umat yang diakui oleh umat Rasulullah SAW nanti di padang mahsyar nanti. Mudah-mudahan kita umat yang dikenal, karena insya Allah kita terus menjaga wudu kita gitu ya, sehingga kita menjadi orang cahayanya bisa dikenal oleh Rasulullah SAW. Jadi kita juga bisa dikasih air dari telaga Al-Kautsar, yang mana siapapun yang meminum air telaga Kautsar maka tidak akan haus selamanya. Insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, maaf tidak ada ibu-ibu ya, bapak-bapak jemaah sidang jamaah subuh Masjid Al-Madinah, masih dalam suasana Maulid. Izinkan saya sharing untuk mengambil teladan dari Rasulullah SAW. Apa kabar kita hari ini? Jangan dilihat gambarnya Pak ya. Tentunya Rasulullah SAW bertemu Harithah suatu pagi. Beliau bertanya padanya, bagaimana kabarmu pagi ini wahai Harithah? Bagaimana kabarmu hari subuh ini? Harithah menjawab, aku berpagi hari dalam kondisi beriman yang luar biasa. Mudah-mudahan jawaban kita seperti itu juga Pak ya. Semangat iman yang luar biasa itu ya. Kenapa luar biasa? Nggak banyak orang yang bisa pagi hari datang salat subuh berjamaah di masjid. Mungkin orang yang bangun pagi banyak Pak. Orang muslim ya, bangun pagi itu banyak, bangun 5 jam, 3 jam 2 gitu. Mungkin juga mereka salat tahajud gitu ya, beribadah lainnya, baca Quran segala macam. Tapi berapa banyak yang bisa salat subuh berjamaah? Bukan mereka tidak mampu gitu ya, maaf gitu ya, bukan mereka tidak sakit gitu ya, bukan mereka tidak mereka sehat walafiat semuanya lebih kuat dari kita gitu ya. Bukan mereka tidak kurang suatu apapun gitu ya, mereka mungkin lebih kaya dari kita gitu ya, mereka mungkin lebih berkuasa dari kita gitu ya, mereka mungkin lebih dari segala dari kita. Tapi Allah pilih kita. Allah pilih bapak-bapak semua untuk jadi tamunya di tempatnya yang sangat mulia gitu ya. Jalankan sunnah Rasulullah SAW untuk salat berjamaah di masjid. Bapak Allah telah pilih kita semua gitu ya. Jadi kita jadi orang terkaya di dunia, benar nggak? Jangankan salat subuh, kita salat sunnah fajar aja itu
lebih baik dari dunia dan seisinya gitu ya. Rasulullah SAW bersabda, siapa berpagi dalam keadaan aman, di tempat tinggalnya sehat walafiat, badannya punya makanan sehari itu, maka seolah-olah dunia dan seisinya telah berpuluh-puluh padanya. Seperti itu juga kita melaksanakan sholat sunnah fajar saja sudah lebih baik dari dunia dan seisinya. Sekarang kita lihat siapa orang yang terbaik di dunia ini. Siapa orang yang terkaya di dunia ini? Apakah dengan kekayaannya itu dia bisa bahagia? Mungkin bisa, mungkin. Itu kan penglihatan kita. Oh, kalau punya rumah BTN, ya alhamdulillah gitu ya. Udah punya rumah BTN, kalau punya rumah gedung enak gitu ya. Kalau punya motor ini enak gitu ya. Mau punya mobil enak. Sudah punya mobil, mobil yang itu mungkin lebih enak gitu ya. Sudah punya mobil yang ini, kalau satu-satu mungkin enak ya. Gak ada habisnya. Gak ada habisnya. Kita dikasih satu gulung emas, maka kita akan minta gulung emas yang kedua gitu. Gak ada habisnya. Orang yang terkaya dunia, taruhlah sekarang siapa gitu ya, Jeff Bezos, Bill Gates, siapa, sebut saja gitu ya, si A, si B gitu ya, $100 miliar gitu ya, 200 miliar atau siapa gitu ya, terkaya dunia. Apakah dia bisa membeli bahagia? Wah, mungkin bisa sedikit gitu ya. Tapi apa bisa dia beli surga? Dia bisa beli nyogok malaikat supaya nggak ke neraka gitu? Tentu tidak gitu ya. Tidak ada yang bisa. Dia bisa bikin kapling di kubur gitu ya. Mungkin bisa di kapling mana tuh, di Kerawang itu, San Diego Hill gitu, miliar tempat kubur di situ gitu ya. Atau bahasa di Al-Azhar Memorial, Al-Azhar Memorial itu juga lumayan tuh harga gitu, kapling-kapling gitu ya. Cuma kaplingnya doang, di dalam ya sama. Mau dibikin, kita kan kalau standar kita kan 2x1 nih, tipe 21 gitu ya, 2 meter kali 1 meter. Kalau diluasin gitu ya, apakah luas juga di alam barzakh sana gitu? Tentu, kalau amalnya baik, insya Allah sih luas gitu ya, kuburnya gitu ya, dilapangkan gitu ya. Kalau amal kita buruk, maaf, disempitkan, dihempitkan tubuh kita di alam barzakh. Jadi di sini bahagia itu, bahagia kita itu menurut Allah dan Rasulnya. Karena tentunya Allah sebagai pencipta kita tahu kita ini bahagianya seperti apa. Kalau yang tadi kita sebutkan tadi, rumah, mobil, apa segala macam gitu ya, hewan ternak, apa, itu cuma fisik. Bahagia itu di hati. Bahagia itu gimana kita bisa bertemu pada pencipta kita, pada kekasih kita. Bahagia itu tak kala kita sholat tahajud gitu ya, berdua-duaan curhat gitu ya, nangis gitu ya, nangisi dosa-dosa kita berharap juga supaya Allah bisa meridhoi kita gitu, kita curhat gitu ya, itu bahagia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kita berasal dari Allah gitu ya. Kita kembali kepada Allah. Kembali pada Allah itulah yang definisi bahagia sesungguhnya gitu ya. Bahkan surga itu tidak ada artinya, maksudnya gitu ya. Neraka tidak ada artinya gitu. Yang bahagia itu ya kita ketemu Rabb kita. Itu bahagia yang paling tinggi gitu. Surga yang paling tinggi gitu. Surga itu bukan cuma kita dapat jatah 72 bidadari gitu ya. Bukan dapat jatah rumah yang seluas langit dan bumi gitu ya. Bukan dapat jatah makan minuman yang semuanya terhidang gitu ya.
bahagia sejati sendiri gimana kita melihat Rob kita nanti gitu ya. Bahkan insya Allah kalau kita masuk surga, surga yang paling rendah gitu, itu masih belum menemukan bahagia sejati gitu. Kita masih diberi kesempatan untuk meningkatkan derajat kita di surga nanti supaya kita bertemu Rob kita. Itu baru bahagia yang sejati. Karena diri kita ini sejatinya ruh gitu ya. Diri sejati kita ini ruh. Jasad ini hancur, tunggal berulang hancur. Ruh kita yang ada yang masih hidup nanti akan terus hidup, nggak bertemu kita pada Rob kita. Kewajiban kita terhadapnya apa aja gitu ya? Sama kita mengimani Rasulullah SAW. Banyak yang tidak beriman ya. Rasulullah SAW terkenal dengan nama Al-Amin ya, bukan Al-Amin kampanye ini Pak. Saya tidak kampanye di sini. Al-Amin maksudnya dipercaya gitu ya. Kalau Amin yang sebelah itu, Amin itu ada aman ya, Amin ada yang kabul gitu ya. Amin gitu ya. Nah, ya. Terpercaya Al-Amin gitu. Kita wajib mengimani Rasulullah sebagai rukun iman gitu ya, tentunya gitu ya. Dalam rangka rukun iman gitu ya. Mencintai dan membela Rasulullah SAW. Kalau in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni gitu ya. Kalau kita cinta Allah, maka kita tidak cinta Rasul gitu ya. Kita ikut Rasul gitu ya. Tidak bisa cinta itu cuma satu. Saya mau cinta Allah aja gitu. Kata Rasul ya kamu harus ikut Rasul gitu kan. Syahadat juga gitu ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah gitu ya. Tidak sah syahadat cuma satu saja, dua-duanya harus syahadat gitu ya. Cintai udah, mengenal Nabi dan bersolawat. Makin kenal, makin sayang. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta gitu ya. Sini ada yang cinta sama istri dan anaknya, semuanya insya Allah ya. Ada yang belum nikah, kalau semuanya sudah nikah. Tentunya cinta sama istri karena kita kenal ya. Kenal ya. Lahiriah lumrah gitu ya. Kalau kita mau cinta Nabi ya kita harus kenal Nabi. Kenal Nabi, baca sirahnya, banyakin bersolawat gitu. Mengikuti dan mentaati gitu ya. Menjadikan teladan dalam kehidupan gitu. Mengikuti beliau, sunnah-sunnah beliau, semuanya Pak, nggak milih-milih gitu ya. Nggak yang enak-enaknya aja gitu ya. Kayak maunya poligami aja gitu ya. Semuanya gitu, sunnah-sunnah Nabi gitu ya. Nggak cuma pakaian jenggotnya aja gitu, semuanya gitu ya. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu sunnah Rasul banyak tuh. Bisa baca di buku atau 24 jam bersama Rasulullah SAW gitu. Semuanya ada sunnah gitu kan. Bahkan mau apa? Ke kamar kecil aja itu ada sunnahnya. Baik. Kenapa kita mesti kaki kiri Pak? Ada yang bisa jawab? Kenapa kalau kita ke kamar kecil kaki kiri dulu? Ada yang kaki kanan sih? Kalau lupa mungkin ya, lupa kaki kanan. Kenapa juga masuk masjid harus kaki kanan? Keluar kaki kiri gitu. Masuk kamar kecil kaki kiri, keluar kaki kanan. Ya tentu kita ikut sunnah Rasulullah SAW gitu kan. Pakai baju gitu kan. Tangan kanan dulu masukin gitu loh. Tangan kiri. Coba ya apakah diajarkan sunnah? Pasti kebanyakan mau. Bapak lihat di film-film maaf gitu ya, film-film bagus. Kalau pakai baju itu pasti kiri dulu. Nah, emang ada sih yang kanan, cuma mayoritas kiri. Karena mereka nggak pernah diajarkan. Kalau kita diajarkan, ya kita pakai sendal kanan dulu,
baju kanan dulu. Itu hal-hal yang hikmah. Ya kita nggak perlu ada hikmah, yang penting itu Rasulullah mengajarkan ya kita ikuti. Gitu. Maksud kita berlari. Insya Allah dapat pahala di sisi Allah. Ada suatu penelitian, itu kenapa kita masuk tandas atau masuk WC itu kaki kiri dulu. Ternyata penelitiannya Pak, kalau kita masuk kaki kiri dulu, itu bakteri yang ada di dalam WC itu sebagian besar mati. Itu pada pengaruhnya kaki kiri dan kaki kanan. Itu baru-baru aja penelitian. Kalau dulu kan enggak, ikut aja gitu ya. Tapi itulah hikmahnya gitu ya. Kalau kita akan masuk kaki kiri dulu di kamar mandi, banyak bakteri di kamar mandi itu mati dulu sebelum menyerang kita. Kalau kita masuk kaki kanan, nggak tahu kalau mungkin banyak bakteri yang ini. Gitu juga keluarnya gitu ya, kaki kanan gitu ya. Itu hikmah yang baru sekarang. Kenapa kita tidak harus beristinja gitu ya. Di negara maju pun yang dulu, jangankan dulu ya, dulu apa yang sekarang maksudnya, dulu yang ngajarin pakai WC siapa? Umat Islam. Dulu zaman kegelapan Eropa kalau BO tuh sembarangan Pak, mana-mana gitu ya. Kita yang ngajarin pakai WC water close. Gitu ya. Sampai sekarang pun begitu. Orang Barat walaupun kasih WC, maaf gitu ya. Jorok juga gitu, karena mereka nggak belajar, ya, gitu ya, nggak belajar taharah gitu ya, mensucikan diri. Maaf gitu, saya pernah ke Australia gitu, WC-nya tuh jorok semua Pak. Biarin makan ini apa segala macam. Mereka tuh orang Barat, mungkin lebih beradab, lebih bersih dari kita, mestinya gitu kan. Ini mereka jorok gitu. Pernah saya juga bawa, waktu mahasiswa saya bawa turis gitu ya ke Kalimantan, turis Belanda itu. Kalau mereka BO itu di mana? Kalau kita kan BO, kalau di hutan itu ya cari apa? Sungai air. Sungai supaya kita bisa apa? Cebok gitu ya. Kalau mereka nggak mau belok di sungai itu, maaf gitu ya. Mereka tuh cari hutan gitu ya. Gali, kan bawa tisu kering lagi. Pakai tisu itu aja gitu. Kalau kita bisa bersih Pak. Emang kita bisa juga kalau misalnya nggak ada air bisa pakai batu ya, kayak apa gitu ya. Kan ada air gitu. Kita pakai air gitu. Sampai begitu. Sampai sekarang pun mereka mesti kita ajarin gitu ya. Ajarin apa? Tahar, beristinja gitu ya. Walaupun sebenarnya ini ajaran selama ajaran universal ya. Ajaran kebersihan itu universal, nggak peduli gitu. Kita bisa ajarin mereka, walaupun mereka tidak beriman, kita ajarin cara kebersihan. Mestinya orang Barat yang ajarin ke kita kan. Ini orang kita yang mengajarin mereka kebersihan. Karena kita diajarkan bab fikih itu awal-awal biasanya Pak. Itu kita. Tentunya kita mengikuti taati menjadikannya teladan dalam setiap kehidupan. Kita pertama wajib mengimani. Dari dulu sampai dengan sekarang masih banyak orang yang menganggap Rasulullah itu gila ya. Gila karena gila gitu ya. Apa? Masa sih Rasulullah itu bisa? Kalau sekarang mungkin yang Isra Mi'raj ya. Kalau sekarang masih masuk akal, apa? Terbang dari mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Palestina. Kalau dulu mungkin kan perjalanan sebulan gitu ya, naik onta gitu ya. Jadi orang dulu mungkin nggak percaya bisa bolak-balik dalam satu malam gitu ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa.
pesawat terbang bisa cuma 2 jam 1 jam gitu. Dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu mungkin 1,5 jam, 2 jam gitu. 2 jam dari Mekah ke Palestina. Dan mungkin orang masih percaya akan ada pesawat yang lebih cepat dari itu gitu ya. Pesawat supersonik bisa mungkin 30 menit atau berapa menit gitu ya. Bisa lebih cepat dari itu, jadi terbang ditemukan gitu ya. Bisa dapat cuma berapa menit misalnya atau berapa detik gitu ya. Tapi orang masih tidak percaya tentang Mi'raj. Orang modern sekarang gitu ya. Mana mungkin gitu ya. Karena Mi'raj itu kecepatannya lebih dari kecepatan cahaya gitu ya. Sementara kecepatan yang paling cepat saat ini ya kecepatan cahaya, yaitu berapa kecepatan cahaya Pak? 300.000 km per detik. Sampai kita yang terjauh ke ujung alam semesta itu masih jutaan tahun cahaya gitu ya. Sementara Rasulullah tentunya berjalan itu di luar daripada ujung alam semesta gitu. Di alam semesta di alam yang berbeda alam gitu ya. Karena yang alam semesta yang kita yakini ini cuma baru lagi ke satu gitu ya. Sementara Rasulullah SAW diperjalankan ke langit ke-7 sampai Sidratul Muntaha gitu. Ujung daripada Sidratul Muntaha, pohon-pohon alam semesta yang melewati langit 1, langit 2, sampai langit ke-7 gitu ya. Itu pun yang kita baru ceritakan. Sementara alam ini kan selalu meluas gitu ya. Selalu muhadas ya, selalu baru gitu ya. Ini nggak berhenti sampai sini, karena terus meluas gitu. Ada bintang-bintang baru, ada galaksi baru gitu ya. Ada alam baru lagi gitu ya. Karena Allah menjadikannya semestinya begitu gitu. Allah itu kan qadim. Allah itu tetap tidak berubah dari dulu sampai sekarang ya segitu gitu ya. Maksudnya tidak terbatas gitu ya. Kita tidak bisa mendefinisikan Allah itu seperti apa bentuknya, luasnya, besarnya, kita tidak bisa. Yang ini Allah maha besar gitu. Lebih besar dari alam semesta yang semakin besar. Dulu juga Rasulullah dianggap tukang sihir karena kaum kafir Quraisy kan pengen membantah gitu ya. Sebenarnya pengen membantah pada Rasulullah. Ya Rasulullah ya, coba kalau kamu kasih kita lihat mukjizat, coba kamu belah itu bulan gitu ya. Kalau kamu bulan itu terbelah, kamu beriman deh gitu ya. Kamu beriman deh. Ya Rasulullah berdoa terbelah itu bulan gitu ya. Terbelah itu potong gitu ya. Kelihatan lah itu. Dan yang dia bukan cuma kafir Quraisy gitu ya. Mungkin negeri-negeri lain ya itu melihat, bukan mungkin semua, kebanyakan yang pas melihat malam itu bulan terbelah melihat semuanya. Cuma mungkin mitosnya beda-beda gitu ya. Sudah ditunjukin gitu ya, namanya orang tidak beriman dan tidak ada hidayah gitu ya. Kamu ini pasti tukang sihir gitu. Udah disuruh belah bulan tetap aja, kalau emang dia gak mau beriman, dia cuma mau ngecek gitu ya. Akhirnya tidak beriman gitu ya. Itu 14 abad yang lalu gitu ya. Sekarang baru ditemukan sama NASA gitu ya, bahwa bulan itu memang pernah terbelah karena dilihat dari teleskop yang canggih gitu. Ada bekas terbelahnya itu gitu. Bekas terbelahnya baru ditemukan abad ke-21 ini gitu ya, bahwa bulan pernah terbelah. Tidak percaya wahyu, makanya ada ingkar sunnah. Yang saya kita tidak bisa lawan saya kita. Ada ingkar sunnah, gitu ya. Maunya percaya Quran aja nih, gitu. Rasulullah manusia, gitu. Gak perlu dipercaya, gitu. Menganggap karangan Quran banyak. Kayaknya ada tafsir. Ini tidak
relevan lagi gitu ya. Tidak percaya gitu, percaya yang relevan lagi. Kalau nggak relevan nggak dipercaya. Kalau kita ukur benda itu 1 meter misalnya, ternyata kita ukur ini nggak 1 meter. Yang salah itu ukurannya apa? Bendanya Pak. Ini 1 meter nih. Ini 1 meter nih. Ternyata kita ukur nggak 1 meter nih. Yang salah ininya apa? Ukurannya Pak? Ukurannya emang nggak 1 meter kan? Tapi ini enggak, meterannya nih dipotong gitu. Jadi itu kebenaran begitu. Al-Quran pasti benar kan? Masalah kita paham apa enggak itu urusan lain gitu ya. Masalah tafsir itu bisa salah, tafsir bisa salah nggak? Bisa. Namanya menafsir kan manusia. Tapi jelas orang penafsir itu nggak sembarangan punya kaidah-kaidah. Yang salah nafsir itu banyak kan mungkin kurang ilmunya gitu atau kurang memang dia bukan penafsir gitu ya. Salah. Nah yang kalau misalnya tafsirannya salah, Qurannya disalahkan, atau penafsir yang salah? Pasti penafsir, nggak mungkin Qurannya salah. Jadi ada banyak ayat-ayat yang mungkin yang harus kita belajar. Ada yang konteksnya seperti apa? Kita memahami konteks. Tahun demi tahun mungkin bisa berganti konteksnya gitu. Tapi Al-Quran tetap benar karena Al-Quran itu kalam qadim. Al-Quran itu bukan makhluk gitu ya. Al-Quran itu kalam ilahi. Ada aliran Islam yang menganggap Al-Quran itu makhluk gitu ya. Siapa dulu di zaman Imam Ahmad ya. Imam Hambali itu dipenjara gara-gara dia tidak mau mengakui Al-Quran itu makhluk. Imam Hambali berkeyakinan Al-Quran itu kalam. Dipenjara itu Imam Ahmad gitu, Imam Hambali. Ini Mu'tazilah itu mengakui Al-Quran itu makhluk gitu ya. Jadi makanya ada beberapa di satu IAIN itu tidak seperti itu. Al-Quran itu boleh diinjak-injak seperti kertas biasa. Memang kertas, tapi isinya kan bukan kertas. Isinya kalam ilahi. Kita menganggap suci kalam ilahi itu. Qadim, kalam ilahi itu tentu qadim. Tetap berlaku sampai hari kiamat gitu. Jadi aturan dalam Quran tetap berlaku, tapi penafsiran bisa berbeda gitu ya. Tergantung konteksnya, tergantung pemahaman gitu ya. Kalau dulu ada yang memahami at-Tariq ya, bersama at-Tariq itu bintang yang baru ada. Dulu belum tahu ada bintang itu yang bisa bersuara gitu. Ya kan? Sekarang udah ada yang bisa bintang itu bersuara, gitu ya, berdetak. Rasulullah dulu waktu Isra Mi'raj pernah mendengar itu bintang seperti berbentuk gitu. Kan cerita Isra Mi'raj dulu mungkin orang nggak percaya atau belum paham gitu. Baru sekarang orang tahu paham setelah NASA menyelidiki gitu, yang punya ilmu menyelidiki bahwa ada bintang seperti itu mengeluarkan suara. Kita harus berbantah kedua gitu ya, terutama buat diri kita sendiri gitu ya, bukan buat membantah orang lain. Kita nggak ada yang membantah orang lain gitu ya. Rasulullah tidak pernah mendapat pengajaran dulu, bahkan tidak bisa baca dan tulis bumi gitu ya. Rasulullah Hanif dia dengan dijaga gitu ya, dari kecil itu sudah dijaga kehanifan gitu ya. Jadi nggak sempat jangankan nyembah berhala di Ka'bah itu. Ka'bah itu berhala ada berapa itu? 360 lebih berhala itu, masing-masing
suku itu punya berhala masing-masing itu. Taruh dalam Ka'bah itu. Rasulullah pernah menyembah sedikit menyembahnya. Kalaupun dia ada keinginan untuk tahu itu, langsung dibelokkan oleh Allah SWT dijaga. Pelihara dari syirik kepada Allah SWT. Tapi memang dia belum pernah belajar membaca, karena budaya bahasa Arab juga yang baca itu sedikit, baca tulis sedikit. Orang banyak bersyair menghafal, mayoritas bangsa. Nah, dia nggak tahu isi Taurat, Injil nggak tahu, jadi nggak bisa nyontek. Kalau orang sebelah kan bilang Rasul nyontek Injil, nyontek Taurat gitu. Dari mana nyonteknya gitu. Walaupun ada orang Yahudi dan orang Nasrani ada di Mekah pada waktu itu, tapi minoritas gitu ya. Umi nggak bisa baca, bisa tulis. Tapi bukan Rasulullah bodoh ya. Rasulullah cerdas. Rasulullah Fathomah ya. Siti Fathomah apa? Amanah gitu. Sifat Rasul tabligh. Sifatnya. Fathomah cerdas, bukan Fathomah yang dulu itu. Banyak kandungan isi Al-Quran yang bukan wilayah akal manusia. Sebenarnya pada akhirnya Al-Quran akan dipahami utuh gitu ya. Tapi namanya keterbatasan akal manusia dan keterbatasan ilmu pengetahuan pada waktu itu baru sekarang bisa dibuktikan satu persatu gitu ya. Dibuktikan satu persatu. Tapi sebagian besar memang tugas kita lah membuktikan gitu. Dan intinya bukan cuma membuktikan Al-Quran. Dari dulu kan Al-Quran sudah benar. Kita kan disuruh membaca gitu kan. Rasulullah membacakan ayat-ayat tadi kan. Terus mengajarkan kita, terus mensucikan kita gitu. Dan mengajarkan ilmu dan hikmah gitu kan. Itu Al-Quran gitu ya. Dan beberapa kejadian penting Rasulullah yang minta Allah putuskan gitu ya. Seperti dulu ada kejadian Bunda Aisyah gitu ya. Bunda Aisyah itu terkena fitnah gitu ya. Terkena fitnah, dia dituduh selingkuh gitu ya dengan seorang sahabat ya. Karena memang waktu itu dalam perjalanan Rasulullah SAW bersama para sahabat bermalam, terus jalan lagi, ternyata Bunda Aisyah itu ketinggalan antingnya gitu ya. Ketinggalan anting apa? Kalung gitu ya. Cari-cari gitu ya. Saking lupa, fokus mencari, ternyata dia ketinggalan rombongan Rasulullah SAW gitu ya. Dan kebetulan juga ada sahabat yang masih tinggalan juga gitu. Hanya dia terpaksa sahabat itu mengantarkan gitu ya, mengantarkan Bunda Aisyah. Dan setelah itu terjadi desas-desus gitu, desas-desus. Dan Rasulullah kan belum dikasih ilham, belum dikasih wahyu masalah itu. Jadi saya menunggu tuh. Berapa lama tuh menunggu gitu ya? Lumayan 40 hari, 40 hari menunggu. Maaf kalau dikoreksi kalau saya tahu 40 hari menunggu wahyu turun gitu. Sampai ya Abu Bakar itu juga kesel gitu. Ini Aisyah, kamu mau berbuat betul gak? Sampai nggak percaya juga. Gak ada yang percaya sama Aisyah gitu. Karena Rasul sendiri pun tidak dikasih wahyu gitu. Ya turunlah surat membenarkan bahwa Bunda Aisyah benar gitu. Tidak terjadi apa-apa antara Bunda Aisyah dan seorang sahabat itu gitu ya. Allah membenarkan. Dan situ Rasulullah baru bisa memutuskan gitu. Kadang-kadang ada juga ayat Quran yang menunggu Rasulullah SAW. Seperti Rasulullah SAW sedang berdakwah pada pembesar Quraisy gitu ya. Rasulullah tentu namanya kita ngomong sama pembesar kan fokus gitu ya. Fokus penting, jangan diganggu lah gitu. Nah, ini penting karena dia berharap kalau pembesar masuk Islam tentu banyak yang lebih masuk Islam. Ada seorang buta ingin mendapat pengajaran Rasulullah SAW. Sementara Rasulullah cuekin dulu gitu, tidak mengindahkan sebentar gitu. Maksudnya bukan
Rasulullah tidak mau mengajar, tapi sementara ini dulu gitu loh, fokus ini dulu. Ternyata Allah tegur gitu loh. Allah tegur karena siapapun berhak mengajar Rasulullah, apakah dia seorang buta, seorang yang papa, seorang yang, tapi dia perlu pengajaran gitu loh. Jangan cuma kepilih orang-orang besar saja seperti itu. Suratnya surat An-Nisa ya, itu teguran. Ini hal-hal yang kita perlu bantu untuk keraguan kita kepada Rasulullah SAW. Kita juga belajar dari Abu Bakar. Abu Bakar dikenal dengan gelar Asy-Siddiq, yang membenarkan, selalu membenarkan. Rasulullah SAW waktu cerita Isra Mi'raj di depan para kafir Quraisy gitu ya, ditanya-tanya gitu ya. Nanya-nanya, cuma nanya-nanya bukan kepo gitu ya, tapi bukan untuk membenarkan gitu, untuk mengejek gitu ya. Ceritamu palsu gitu, kalau makin ini makin gua gak percaya sama lu gitu. Istilahnya gitu. Rasulullah ceritain pada seperti keadaan di Masjid Al-Aqsa. Rasulullah belum ke sana sebelumnya gitu ya. Jadi cuma tiang-tiang Masjid Al-Aqsa seperti apa yang disebutkan gitu. Terus perjalanan itu ada mampir dia di satu dusun gitu ya, ceritakan gitu. Tentunya orang-orang kafir Quraisy yang sering bolak-balik ke Baitul Maqdis, ke Palestina, itu paham yang dikatakan Rasul itu benar gitu. Cuma namanya dia tidak mau mengakui gitu. Nanya cuma buat kepo, cuma buat menghujat gitu. Maka tidak mempercayai gitu. Dan dia mau promosi yang lainnya gitu loh. Padahal Rasulullah awalnya udah bilang gitu, ya kaum Quraisy gitu loh, percayakah kalian jika di balik gunung ini aku bilang ada musuh gitu ya? Percaya, kenapa? Karena kami yakin kamu itu al-amin, dapat percaya. Tapi begitu Rasulullah ceritakan Isra, mereka mendustakan gitu ya, tidak percaya. Padahal mereka tidak tahu tanda-tanda itu benar. Gitu. Yang sebagian besar yang pernah ke Palestina itu berarti bisa tahu gitu, yang dikatakan Rasulullah benar. Dan mereka tidak tahu Rasulullah tidak pernah ke Palestina. Kenapa bisa tahu? Logikanya kan begitu. Kalau orang yang logikanya jernih, pasti membenarkan gitu ya. Akhirnya makin diejek ke Rasulullah SAW. Tapi di situ Abu Bakar membenarkan gitu ya, membenarkan Rasulullah SAW. Bahkan Abu Bakar bilang, jangankan cuma sekedar cerita Isra. Gitu. Rasulullah bilang misalnya, Rasulullah bilang, ini benda apa? Warnanya hitam. Rasul bilang putih. Aku percaya Rasulullah SAW. Sampai demikian Abu Bakar itu. Karena pertama dia percaya Rasulullah itu utusan Allah gitu ya. Manusia tidak, terus manusia juga yang alami percaya. Dua ini cukup bagi Abu Bakar itu. Utusan Allah itu nggak main-main gitu. Pasti dibenarkan. Jadi demikian. Makanya Abu Bakar digelari As-Siddiq gitu ya, yang membenarkan gitu. Tidaklah beriman sekali berlaku sebagai orang yang lebih dicintai daripada orang tua, anaknya, dan manusia. Karena kita kewajiban kita mencintai Rasul. Kalau belum cinta ya tanamlah cinta kita. Bacalah sirah banyak sekarang berbahasa Indonesia. Tipis-tipis ada yang tebal ada. Seringlah bersolawat, gitu, mudah-mudahan kita ketemu Rasul di dalam mimpi, gitu. Bisa makin cinta itu. Ya. Rasulullah masih bicara kepada kita, gitu kan. Mungkin banyak salawat tidak ditentukan ibadahnya 1 atau 2, tapi sebanyak-banyaknya.
Thalib, sepupunya Rasulullah SAW, menantunya Rasulullah SAW juga menggantikan posisi waktu Rasulullah mau hijrah. Jadi pemuda kafir Quraisy ini pilih pemuda yang juga tegak, tentara siap untuk membunuh Rasulullah SAW, gitu ya, mengepung rumah Rasulullah SAW, gitu ya. Jadi, tapi sebelumnya Rasulullah sudah tahu, sudah diwahyukan juga, sudah intelijen Rasulullah SAW. Akhirnya Sayyidina Ali disuruh menggantikan posisi hidup beliau, dan beliau oke, gitu ya, tanpa ragu-ragu, gitu ya. Padahal itu sekarang namanya gelap malam gulita, bisa aja Sayyidina Ali yang diburu, gitu. Bisa kan seperti itu, gitu. Coba Bapak misalnya tidak, kalau polisi perang gantiin posisi orang yang mau dibunuh, gitu. Gantiin siapa misalnya Habib Rizik kan, misalnya ya, saya nggak begini. Habib Rizik mau ditembak nih, Bapak gantiin, ada yang mau nggak? Belum tentu mau kan? Tapi sahabat Ali, Sayyidina Ali, Imam Ali itu mau, gitu ya. Karena dia yakin Rasulullah SAW. Dan kalau mau dia mati, insya Allah mati syahid, gitu ya. Kalaupun nggak mati, ya insya Allah memberi pelindungan, gitu ya. Tentu Rasulullah SAW sudah dapat wahyu, gitu. Kabar dari Allah SWT supaya Ali bisa menggantikan, gitu ya. Akhirnya apa? Jadi kepung tuh sebenarnya. Rasulullah pun sebenarnya udah keluar dari rumah beliau. Tapi kenapa tuh? Mereka tidur gitu kan? Tidur diri atau mati? Tidur diri, gitu ya. Begitu Rasulullah ada surat Yasin itu apa tuh? Ada surat Yasin, dibacain surat Yasin itu ayat berapa tuh? Antara 10, di antara 1 sampai 10 itu ayat itu. Kelima, ayat kelima itu. Dari depan atau dari belakang mereka tidak bisa mengetahui, gitu ya. Tidak bisa mengetahui Rasulullah itu keluar. Sampai ke Rasulullah jauh, baru mereka bangun. Dan para pemuda ini pemuda Quraisy ini masih berkeyakinan Rasulullah itu dalam, gitu. Serbu lah, gitu ya. Serbu masuk ke dalam rumah. Mestinya kan kalau biasanya langsung ditombak, pedang, gitu. Jadi lihat dulu, gitu. Nah, lihat, gitu ya. Nah jadi, gitu ya. Karena memang tujuannya mau membunuh Rasulullah SAW, gitu ya. Kalau dulunya Ali yang terlihat, gitu. Dan Ali mau umurnya belum sampai saat itu aja tidak dibunuh, gitu. Itu kekuasaan Rasulullah kedahuluan takdir kalau di situ. Abu Bakar Siddiq tidak menemani Rasulullah di Ghusur. Gua itu ada apa? Sarang laba-laba ya. Rasulullah Abu Bakar masuk, sarang laba-laba ini kan rusak. Sarang laba-laba rusak kan. Ini begitu mereka di dalam, laba itu bikin sarang lagi. Sehingga begitu udah sampai di mulut gua, padahal mulut gua ke Rasulullah itu sedekatnya paling 2 meter. Cuman ya qadarullah-nya kafir Quraisy melihat gua ini ada sarang laba-laba. Mereka berpikir nggak mungkin dong kalau ada orang di dalam, gitu. Kalau tinggal dekat lagi, gitu. Kalau mau buka sampai gemeteran, gitu. Ibarat kata kalau kita mungkin udah terkencing-kencing, gitu ya. Di depan udah kafir Quraisy dengan senjata lengkap siap masuk dan menyerbu mereka, gitu ya. Itu qadarullah-nya Allah bikin mereka tuh begitu berpikir logis, gitu ya. Berpikir logis kadang-kadang bisa menyesatkan. Walaupun itu sunatullah, kayak gitu ya. Sunatullah, gitu. Karena memang ada hal-hal mayoritas logis, ada hal-hal yang di luar logika juga, gitu. Seperti itu tadi di luar logika, gitu ya. Lama-lama bikin sarangnya kembali dan melindungi Rasulullah dan Abu Bakar, gitu ya. Itu
waktu perang Uhud ya. Jadi perang Uhud ini kaum muslimin kocar kacir ya, karena ada sebagian para sahabat tidak mengindahkan perintah Rasulullah SAW. Karena waktu mereka menang di perang Badar itu dapat banyak rampasan perang. Waktu mereka sedikit 300 banding 1000 pasukan kafir. Sekarang pasukan perang Uhud mereka lebih banyak gitu ya, kaum muslimin banyak, tapi karena kurang koordinasi, maksudnya bukan kurang koordinasi, tapi para sahabat yang tidak sabar gitu ya, para pemanah di atas itu yang di atas gunung itu tidak sabar, sudah melihat kafir Quraisy terpukul mundur, mereka itu turun gitu. Padahal Rasulullah bilang jangan turun dulu gitu ya. Mereka turun ya, merampas-rampasan, akhirnya kafir Quraisy waktu itu yang dipimpin oleh Khalid bin Walid itu masih kafir, menyerang akhirnya adalah belakang gunung, bagian atas gunung mereka menyerang ya. Pasukan muslimin bisa dibilang kalah sih sebenarnya gitu ya. Dibilang lagi menang tidak gitu. Tapi kita kekalahan banyak gitu ya. Sahabat mati terbunuh, Rasulullah luka-luka segala macam gitu ya. Sampai memegang panji bendera itu sampai meninggal syahid gitu ya, dengan tangan yang sepotong segala macam gitu ya. Ini pelajaran gitu ya. Pelajaran penting gitu ya. Banyak para sahabat yang jadi tameng gitu ya. Penghinaan Rasul zaman kini ya, dibuat kartun gitu ya, film dan cerita. Dan sekarang masih banyak Pak. Gak cuma yang dulu kan ada kartun yang di Belanda itu ya, film poster itu. Terus di Denmark ya. Kalau Bapak baca Facebook gitu, video masih banyak Pak yang bikin orang lokal. Jadi ada beberapa film-film kartun tentang Rasulullah SAW, tapi di narasi yang menyesatkan gitu. Yang misalnya terutama misalnya Rasulullah yang punya istri banyak gitu ya, yang punya menikah dengan anak kecil seperti itu gitu. Jadi isinya film itu secara Rasulullah, tapi yang bikin narasi itu non muslim ataupun orang Islam sendiri yang benci dengan Islam gitu ya. Banyak Pak. Itu nggak ada filternya itu, nggak ada filternya. Kalau pornografi yang segala macam itu banyak filter ya. Tapi yang kayak gitu nggak ada filternya. Kalau Bapak, kamu ingat ya, catat. Baik ini kita mestinya emang generasi kita juga perlu hubungan kantor itu gitu. Maka anak-anak itu juga perlu belajar IT dalam rangka membela Islam. Bisa kantor. Tentunya bagi kita sudah paham sejarah gitu ya. Kenapa Rasulullah punya banyak istri gitu kan? Memang disunahkan ya poligami itu yang bagi yang mampu gitu ya. Dan Rasulullah tentunya tidak bisa keputusan Rasulullah dipakai buat kita gitu. Rasulullah punya ada perintah di situ, perintah Allah yang dia tidak bisa hindari gitu kan, menikahi beberapa wanita dalam rangka fikih dan beberapa hukum Islam antara pernikahan itu gitu. Dan kalau kita tidak mengenal salat Rasulullah SAW, nggak perlu perintah, maksudnya nggak perlu dalil yang aneh-aneh, cukup satu dalil ini cukup gitu ya. Surat Al-Ahzab ayat 56 gitu ya. Innallaha ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah nyuruh sholat gitu ya. Allah sholat gak? Allah gak sholat gitu. Allah nyuruh kita berzakat, Allah berzakat tidak? Tidak berzakat. Allah nyuruh kita puasa, Allah puasa
bersolawat, Allah juga bersolawat. Gitu. Allah bersolawat, malaikat bersolawat, semua makhluk di dunia ini bersolawat pada Rasulullah SAW, berzikir pada Allah dan bersolawat pada Rasulullah SAW. Jadi ini dalil yang paling nggak usah dulu. Bersolawat apa maksudnya? Mendoakan Rasul, bersama mendoakan Rasul. Apakah Rasulullah perlu doa kita? Rasulullah dari surga sana, nggak perlu doa kita. Rasulullah sudah sempurna, gitu ya. Nggak perlu doa kita. Kita mengambil barokah dari doa itu, gitu ya. Ibarat air, isi kopi. Ini belum perlu ya, kalau Rasulullah itu ibarat gelas sudah penuh. Tambah selawat kan. Jadi apa? Tambah air lagi. Udah penuh nih gelas, tambah air lagi. Jadi luber. Lubernya kena siapa, Pak? Karena kita yang berselawat. Jadi maksudnya itu. Rasulullah sudah insan kamil, manusia yang sempurna, makhluk yang sempurna. Tidak perlu didoakan di sini, gitu. Tapi maksudnya Allah supaya kita menghormati Rasulullah SAW, gitu. Pertama dia sebagai kekasihnya, pertama dia berikut sebagai Rasulnya, pesuluknya, gitu ya. Sebagai tanda balas jasa kita kepada Rasulullah SAW, kita diperintahkan, diwajibkan bersolawat pada Rasulullah SAW. Terserah Bapak mau sholatnya di mana, yang pendek-pendek sebanyak-banyaknya silakan. Ada pertama lagi salawat di hari Jumat. Jadi salawat Jumat ini khusus. Jumat itu dimulai kapan? Dari maghrib. Hari Kamis malam ya, maghrib itu sudah Jumat. Malam Jumat, besoknya hari Jumat sampai maghrib Jumat. Salawat banyak-banyak. Hari biasa mungkin 1000, hari Jumat 2000, gandain. Karena salawat yang juga keutamaan, ibarat Jumat sebagai utama dari hari yang lain. Sayyidul Ayyam, pemimpin pada hari sebanyak ini. Kita juga harus belajar sirah, baca, ikuti kajian sirah, gitu ya. Supaya lebih mengenal, gitu ya, bagaimana Rasulullah SAW. Masa kita kenal tokoh kartun misalnya, kita kenal penyanyi A, penyanyi B, gitu ya. Kita kenal pemimpin A, pemimpin B, kita nggak kenal Rasulullah SAW. Sedikit nggak kenal itu nggak mau kenal, gitu ya. Kalau kenal itu mungkin ya, tapi kenal yang lebih mendalam lagi, gitu ya. Supaya kita lebih mengetahui beliau, gitu ya, lebih cinta pada beliau. Kita sirah mengenal sebagai nabi dan hamba yang taat beribadah, pemimpin umat, juga sebagai ayah dan suami yang baik, gitu. Tangga yang baik bagi masyarakatnya, profesional dalam pekerjaannya. Banyak. Kita juga berkewajiban mentaati Allah dan menjalankan sunnah-sunnahnya. Apa yang diberikan Rasulullah SAW kita terima, dan yang dilarang tentu kita tinggalkan. Kita juga wajib mentaati Nabi. Seluruh umatku akan masuk surga kecuali orang-orang yang enggan. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapa orang-orang yang enggan tersebut? Beliau menjawab, barang siapa mentaatinya dia akan masuk surga. Barang siapa bermaksiat padaku dan dia orang yang enggan. Hadis riwayat Bukhari. Meluruskan perspektif dengan sunnah, gitu. Jadi sunnah itu ada yang perbuatan secara arti, tapi ada juga yang secara fikih itu sunnah itu sunat, ya. Dikerjakan berapa pahala, ditinggalkan tidak, ini secara fikih, gitu ya, secara fikih sunnah. Tapi kalau secara hukum, secara hukum syariat itu sunat namanya. Tapi kalau secara
sunnah itu maksudnya semua perilaku Rasulullah SAW, semua perkataan Rasulullah SAW, semua takrir maupun tahrir, diam maupun bicara Rasulullah SAW gitu ya. Itu sunnah. Nah sunnah ini ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang makruh, ada yang mubah gitu ya. Ada yang haram. Itu sunat dalam perkara ibadah. Tapi sunnah itu maksudnya keseluruhan ibadah. Salatnya Rasulullah itu sunnah gitu ya. Cara ibadahnya Rasulullah itu sunnah gitu ya. Cara berpakaiannya Rasulullah itu sunnah. Kalau berpakaian ada yang wajib, ada yang sunnah, mubah, haram, makruh. Pakaian itu hukumnya apa? Sunnah, ada yang sunnah, tapi ada yang wajib juga. Jadi misalnya kita sholat gitu ya, wajib berpakaian itu wajib ya. Haji itu ihram sunnah apa wajib? Wajib. Ya, ihram gitu. Tapi ada juga yang sunnah kayak kita niat saya pakai sarung. Rasulullah pakai sarung kan? Rasulullah pakai sarung kan? Tidak pakai celana. Jadi Rasulullah tidak pakai, dulu nggak ada celana, tapi dia pakai sarung. Jadi Rasulullah pakai sarung, pakai gamis, terus pakai jubah. Gitu ya. Sarung kan? Gajah itu kayak selmangga. Polos ya, polos. Kalau dulu mungkin nggak ada merek gitu ya. Terus dulu nggak ada celana. Mungkin kalau ada celana, Rasulullah pakai celana juga kalau malam gitu ya. Dulu nggak ada celana, ada sarung, ada gamis, ada jubah, ada imamah juga ya. Rasulullah pakai imamah. Kalau kita niatkan untuk ini pun bisa kita niatkan, misalnya Rasulullah nggak pakai peci hitam ya, tapi kita niatkan ini untuk menutup kepala, untuk supaya rapi lah, supaya rapi gitu ya. Rapinya itu sunnah juga kan, Rasulullah itu kan rapi, sisir rambut gitu ya, rambut disisir. Kalau dulu mungkin nggak ada minyak rambut ya, kalau sekarang pakai minyak rambut gitu ya. Itu sunnah Rasulullah SAW, ada sisirnya gitu ya. Rasulullah pakai cincin gitu. Sunnah tuh kalau kita pakai cincin lihat sunnah Rasulullah SAW dapat pahala. Cuma yang salah gitu ya. Rasulullah di jari kelingking sama jari manis. Kalau jari tengah tidak dianjurkan ya, makruh gitu ya. Jari tengah sama telunjuk itu makruh gitu ya. Jadi jari kelingking, jari manis kanan kiri. Rasulullah itu pakai batu hitam dia. Batu apa? Batu hitam. Artinya itu 1 kilo. Kalau kayak yakut Rasul pakai yakut ya. Batu hitam ya. Batu hitam Yaman ya. Virus atau dulu. Rasulullah pakai apa? Tadi pakai cincinnya Rasul nggak ada yang stempel juga tuh. Yang ada Allah Rasul gitu ya. Muhammad Allah Rasul itu cincin stempel ya sekalian gitu ya. Rasul sekarang pakai baju putih Rasulullah. Kalau kita pakai baju putih niat ikut sunnah Rasul jadi pahala. Tapi kalau niat ikut tren insya Allah nggak dapat pahala gitu. Tapi kalau kita niat gitu ya, baju putih, baju merah, tidak Rasulullah pakai baju hijau, hitam gitu. Ngomongnya gitu. Kalau baju biru mungkin belum ada dulu ya. Rasulullah nggak pakai baju biru gitu. Tapi nggak apa-apa kalau kita ikut gamisnya atau ininya kita niat rapi itu jadi ikut sunnah juga. Makanya nggak terbatas kita mau pakai baju batik, yang penting menutup aurat. Kita sunnah menutup aurat gitu ya. Itu ikut sunnah Rasulullah SAW. Terakhir kita menjalani Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah ya.
bersatu ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW ada suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap Allah dan tentunya bagi kita sebagai umatnya terhadap Rasulullah SAW dalam sebagai bapak rumah tangga. Rasulullah menyusahin istrinya kalau dia ibarat kata kalau dia cuci piring, cuci baju gitu, jahit pakaian Rasul jahit belum udah ada jahit pakaian. Kalau orang baik jahit sendiri gitu. Gak pusing kalau nggak ada makanan ya puasa ya kan? Kalau kita kan nih mana makan nih, waduh kapan nih Pak, nggak ada duitnya. Masih duit sedikit, minta makan enak gitu ya. Rasulullah pernah 3 bulan dapurnya nggak berasap. Jadi kalau di sana yang maksud nggak berasap itu, mereka tuh suka masak gandum ya. Gandum itu kalau dibakar aja jadi roti gitu kan. Itu namanya berasap, dapur berasap. Kalau nggak berasap tuh makan juga kan. Nggak boleh, tapi makan kurma paling gitu ya, kurma kering atau kurma basah gitu. Jadi 3 bulan Rasulullah itu nggak berasap dapurnya karena nggak ada duit buat beli gandum gitu. Itu Rasulullah SAW. Istri-istrinya juga sempat protes tuh, beberapa istri yang protes, ini mau belanja kurang. Padahal Rasulullah dapat banyak harta rampasan perang misalnya atau dapat bisnis dia segala macam. Tapi Rasulullah kalau ini ya disumbangkan gitu. Semakin buat perjuangan lagi. Jadi Rasulullah memilih hidup sederhana dan miskin. Walaupun Rasulullah bisa menjadi kaya raya bisa, tapi Rasulullah hidup miskin untuk memberikan keteladanan. Maksudnya itu bukan kita disuruh miskin kan, bukan. Nanti pada miskin sini nanti saya Pak. Maksudnya kita hidup sederhana. Qanaah maksudnya gitu ya. Dan tidak memberikan dunia. Kalaupun kita kaya, maksudnya itu untuk memperlancar dakwah, untuk memperlancar beribadah kepada Allah SWT. Kalaupun kita miskin ya nggak apa-apa juga gitu loh maksudnya. Masih banyak yang kita bisa lakukan gitu. Dengan hidup kaya maupun miskin itu tidak menjadikan kaya itu dalam hati gitu. Alhamdulillah kita dikasih ujian, kekayaan itu ujian gitu. Alhamdulillah kita dikasih ujian kemiskinan gitu. Toh nanti hisabnya sedikit gitu. Bukan berarti kita nggak boleh kaya, enggak. Kita justru disuruh berlebih agar supaya dapat melaksanakan ibadah tertentu yang perlu materi gitu kan. Kayak haji gitu kan. Haji sekarang berapa? 35 juta, 45 juta, 50 juta. Ya, nunggunya 30 tahun. Sekarang daftar 25 juta. Nanti sisanya dibayar yang mau berangkatnya 30 tahun lagi. Sampai kalau kita 30 tahun lagi. Mungkin nggak sampai, tapi paling nggak ya kita mencatat. Itu perlu materi, perlu kesiapan fisik. Mau cepat pakai haji furoda berapa? 400 juta. Kalau punya duit miliar-miliar mungkin buat 400 juta nggak apa-apa gitu ya. Atau misalnya kalau jual rumah tuh 400 buat haji furoda bisa juga. Pulang haji kontrak nggak apa-apa juga. Di kampung saya banyak begitu orang sederhana gitu. Dia nggak punya duit, dia jual rumah tuh belum haji masih 10 juta 20 juta jual rumah tuh pulang haji kontrak berapa yang penting haji pikiran kayak gitu ya karena itu rukun gitu kan. Kalau kita belum keinginan insyaallah Allah mudahkan. Kalau Allah mudah kita udah dipanggil sebenarnya. Saya belum dipanggil, kita udah dipanggil. Cuma Allah memudahkan kan gitu. Kalau Allah memanggil seorang, Allah memudahkan orang yang panggil. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan. Coba umroh haji gitu ya sebelum kita panggil. Nah, contoh akhlak
mulia ya, Rasulullah orang bagi yang kecil di masjid gitu ya. Jadi kalau masjid Rasulullah itu kan nggak seperti ini ya. Kalau di sini kencingin mungkin yang ini malam mangkong. Kalau orang dusun gitu atau anak kecil gitu ya. Di PC ini wah siapa nih yang sikap karpetnya? Siapa di sini? Kalau dulu masjid Rasulullah pasir lah, atapnya daun kurma gitu, dindingnya tiang-tiang kurma gitu ya, nggak ada lampu gitu ya, nggak ada listrik seperti sekarang gitu, nggak ada AC. Orang baru yang kencing di masjid itu pun sebenarnya nggak boleh, karena itu najis ya. Cuma Rasulullah dilihat gerakan orang musuh gitu ya, orang baru itu sebutan kita di sini orang, maksudnya belum kenal peradaban lah gitu ya. Orang dari kampung jauh sono geso banget lah gitu ya. Di Arab disebutnya badai gitu ya. Nah, dipisah gitu kan, mungkin karena dulu nggak ada belum ada kamar. Dulu ada Rasulullah sudah bikin khusus tempat untuk dipisah. Cuma karena dia belum ngerti, jadi dipis di pojok masjid gitu ya, pojok. Kan tiangnya kurma tuh, jadi dikira dia itu sebagai tiang gitu ya, di pohon kurma. Sama saya di nomor ya udah mau ditebas saja. Temperamen tuh saya di nomor terus saja tunggu selesaikan hajatnya dulu. Selesai hajat baru disiram dengan siram pakai air saya biar dia itu cukup untuk membersihkan najis gitu. Kalau di sini mungkin nggak cukup saya sember ya. Karpetnya lebih kita segala macam gitu ya. Jadi agak repot kalau di sini. Jadi saya tidak menyarankan kalau ada pipis dibiarin gitu. Sekarang gitu. Kalau perlu ditulis jangan pipis sembarangan gitu kan. Tapi itu akhlak Rasulullah SAW. Ada juga yang minta sedekah kasar, terus ada pemuda yang minta izin berzina gitu ya. Mungkin bapak-bapak sudah paham kisahnya kita dulu ada. Pokoknya dia mau ikut Islam gitu kan, mungkin sholat gitu. Tapi saya izinkan, saya izin. Oke, Rasul ngerti ini. Mungkin dia dengan pemahaman Islamnya sedemikian. Jadi pengen separuh-separuh dulu. Tapi Rasulullah bisa. Oke, kamu jangan satu, jangan bohong gitu. Itulah yang bohong. Jadi aja udah ini jalan-jalan segala macam mau pengen berzina gitu. Cuma dia tinggal Rasulullah SAW supaya saya jangan bohong gitu. Dia mikir gitu. Nanti kalau Rasulullah tanya, kamu hari ini berzina atau tidak gitu, saya pasti jawabnya kalau saya berzina saya harus jawab berzina. Kayak enak lama-lama, gitu saya tidak jadi berzina. Itu Rasulullah SAW. Rasulullah yang anak kecil ngomong gitu segala macam itu Rasulullah bijak. Yang terakhir ada beberapa, bukan kesalahan saya pikir ya, mungkin ke naifan ya, apa kita terlalu berlebihan. Maksudnya berlebihan boleh gitu ya. Tapi dalam berlebihan dalam ibadah itu tidak boleh gitu. Dulu ada 3 sahabat Rasulullah SAW, karena pengen dia saking meneladani Rasulullah SAW, 3 pemuda yang pertama suka sholat malam gitu ya. Saking sukanya dia bilang, saya suka sholat malam, saya nggak mau tidur lah gitu ya. Terus ada satu lagi, saya suka suka beribadah, tapi dia tidak kalau dengan tidak mau kawin gitu ya. Karena dia pikir kalau dengan beristri mengganggu ibadah. Gitu ya. Satu lagi apa? Ya, sholat sepanjang malam. Tidak tidur, tidak puasa. Dia mau puasa terus gitu, nggak buka-buka gitu, saking semangatnya gitu. Semangat boleh, gitu. Tapi nggak boleh berlebihan. Ada aturannya dalam badan. Sholat malam boleh, cuma ya kita ada haknya juga. Badan tidur gitu ya. Rasulullah yang bilang kepada ketiga pemuda ini, saya ini Rasul, gitu ya. Saya ini Nabi dan Rasul yang sudah maksud dipelihara dari dosa gitu. Dan sudah
ibaratnya udah paling tinggi lah, karena yang lebih tinggi dari Rasulullah SAW gitu ya, kecuali Allah SWT. Nggak ada tinggi makhluk yang lebih tinggi dari dia, manusia paling sempurna. Tapi saya juga tidur, saya sholat tahajud, tapi saya juga tidur. Saya beribadah banyak, tapi saya juga beristri gitu. Saya banyak gitu. Saya puasa, tapi saya juga berbuka gitu. Jadi kita boleh semangat juga, tapi ikut aturan. Boleh puasa yang paling banyak apa sekarang? Puasa Daud paling gede ya. Senin Kamis atau puasa Daud gitu kan? Ya itu aja, jangan lebih dari itu gitu kan. Puasa Daud sehari puasa sehari buka gitu ya. Kalau puasa terus-terusan ya kasihan mana istri juga gitu, kasihan kita juga. Terus tidak menarik sepotong-potong tidak kafah, urusan duniawi ditinggalkan. Maunya ibadah aja terus gitu ya, maunya misalnya ceramah gitu ya, keliling ini nggak pulang-pulang ya, keluarga tinggalkan gitu ya. Ini nggak boleh juga, karena kita punya hak dunia juga. Dunia itu juga jadi ibadah kalau kita berniat dan ikut sunnah Rasulullah SAW gitu. Kerja juga ibadah gitu kan. Kalau kita masih perlu nafkah, kalau kita nggak perlu nafkah, lain halnya kita misalnya punya bisnis yang orang jalankan gitu, kita tinggal terima share-nya enggak boleh. Tapi kalau kita masih bekerja, seperti saya misalnya masih harus bekerja, menafkahi, yang mau nggak mau, dunia juga itu kan. Tapi kita niatnya untuk akhirat, insya Allah jadi pahala. Mulai Nabi yang supaya dia maunya tadi, maunya poligaminya doang nih. Maunya poligami maunya, bahkan ada hukum-hukum itu, hukum bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, bisa haram juga, tergantung kondisinya. Nanti dibahas sama Ustaz satu aja kalau belajar yang bersejarah akhlak dilupakan gitu ya. Jadi kita maunya berilmu, pintar, bisa apa namanya, pinterin orang, bisa ceramah. Tapi akhlak kita ditinggalkan dari itu. Iblis itu pintar kan, tauhid dia pintar gitu. Dia nggak mau bersyukur pada Allah. Dia tahu gitu konsekuensinya syirik gitu ya. Dia bertauhid, dia beribadah pada Allah SWT. Tapi dia nggak punya akhlak gitu ya. Iblis itu nggak punya akhlak. Disuruh Allah sedikit aja untuk sujud pada Adam nggak mau. Sombong akhlaknya dia gitu. Merasa lebih baik, merasa senior gitu, merasa lebih pintar gitu pada Adam alaihissalam. Padahal Allah itu sudah mengambilkan Adam itu dia karunia cahaya gitu ya, di karunia ilmu yang malaikat jin itu nggak tahu ilmunya itu. Dikasih semua asma, dikasih semua makhluk, dikasih ilmu lah. Paling banyak itu Nabi Adam alaihissalam. Suruh tunjukin, suruh tanya ini, malaikat suruh tanya nih, tanyain aja Adam apa aja nih, pasti dia bisa jawab. Jadi malaikat kagumkan sedemikian banyak ilmunya, tapi itu mungkin iblis. Anak kemarin sore gitu, cuma dari tanah gitu, gue dari api gitu, tidak mau mengakui. Gitu. Jadi sifat-sifat akhlak yang tidak terpuji daripada iblis. Bukan tidak pintar ya, iblis pintar sekali. Ibadah juga abid sekali dia, sudah puluhan ribu tahun dia beribadah. Nah, demikian mudah-mudahan bisa bermanfaat. Yang salah dari saya pribadi, yang benar dari Allah SWT, saya berdoa, saya berdoa Allah SWT. Bila itu bukan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi paparan tausiah dari Bapak Ustaz Edison
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.